Viewers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Juara Piala AFF penting atau tidak, Sinteyong? Timnas Indonesia akan berjuang lagi di Piala AFF tahun ini. Pelatih Sinteyong ditanya soal target di ajang itu. Begini katanya, "Saya tidak tahu apakah Piala AFF perlu atau tidak, tetapi turnamen Asia pasti lebih besar dari AFF," kata Sinteyong dilansir VN Express. Müller belum mau ikuti jejak Kroos untuk pensiun. Piala Eropa 2024 akan menjadi dansa terakhir bagi Toni Kroos sekaligus momen terakhirnya bermain bersama Müller. Sementara itu, Thomas Müller memiliki karir yang nyaris sama suksesnya dengan Kroos di Bayern Munich. Meski demikian, Müller belum berencana mengikuti jejak mantan rekan setimnya ini. Pemain-pemain Inter akan jadi tulang punggung timnas Italia. Spalletti sudah mengumumkan 30 nama yang masuk skuad bayangan Italia untuk Euro 2024. Inter menyumbang pemain paling banyak dengan 6 nama. Keberadaan pemain-pemain Inter yang memenangi Scudetto di Serie A 2023-2024 itu dinilai Spalletti akan menguntungkan Gli Azzurri. Ribut-ribut sepak bola Kamerun, Eto'o usir pelatih titipan pemerintah. Sepak bola Kamerun sedang disorot. Presiden Federasi Samuel Eto'o ribut dengan pelatih titipan pemerintah Mark Brice. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat Eto'o mengusir Brice dan seorang pejabat dari kementerian. Pep yakinkan Bayern pilih Kompany. Bayern Munich selangkah lagi meresmikan kedatangan Vincent Kompany. Tirotan semakin yakin memilih Kompany karena saran Pep Guardiola. Kompany dinilai sosok yang tepat untuk klub Bavaria itu. Jika Mbappe merumput di Italia, cuma mau gabung AC Milan. Superstar sepak bola Prancis Kylian Mbappe mengaku dirinya penggemar berat AC Milan. Mbappe hanya akan bergabung Milan jika harus bermain di Serie A. "Aku selalu mengatakan bahwa jika aku harus bermain di Italia pada suatu hari nanti, aku akan pergi ke AC Milan," cetus dia kepada Sky Sport. Liverpool bersyukur dimiliki FSG tidak main pecat. Jurgen Klopp meminta fans tetap mendukung Fenway Sport Group sebagai pemilik Liverpool, sebab FSG tahu bagaimana menjalankan klub dengan baik. Hal itu dikatakan Klopp dalam acara perpisahan dengan fans di MNS Arena. Klopp menegaskan kalau apa yang dilakukan FSG saat ini sudah sesuai dengan tradisi klub. Klopp sindir MU dan Ten Hag soal Sancho. Jurgen Klopp masih sempat membahas soal tim rival Liverpool dalam acara perpisahan dengan fans. Kali ini Klopp menyindir Manchester United soal Jadon Sancho. Menurut Klopp, sudah tugas manajer untuk bisa mengembalikan pemain ke performa terbaiknya dan bukan menghukumnya dengan dipinjamkan ke klub lain. Thiago Motta adalah resiko yang sudah diperhitungkan Juventus. Juventus kabarnya sudah menunjuk Thiago Motta sebagai pelatih baru. Penunjukan Motta dinilai Buffon sebagai sebuah eksperimen oleh Juventus, sebab Thiago Motta terbilang pelatih baru yang kebetulan punya potensi bagus.
Joselu peringatkan Real Madrid. Real Madrid memang favorit saat menghadapi Borussia Dortmund di final Liga Champions. Joselu mewanti-wanti Madrid sambil menyinggung kekalahan Bayer Leverkusen. Ia memberi contoh Leverkusen yang superior dan unggulan harus kalah dari Atlanta di partai puncak Liga Eropa. Edin Terzic optimis Dortmund bisa kalahkan Real Madrid. Edin Terzic yakin Borussia Dortmund mampu memutus rekor kemenangan Real Madrid di putaran final Liga Champions saat kedua tim saling berhadapan di Wembley pada akhir pekan mendatang. Terzic mengatakan bahwa banyak rekor yang dapat dipecahkan, namun Borussia Dortmund harus tetap tampil di level tertinggi. Kami harus memiliki keyakinan bahwa kami dapat meraih hal-hal besar, ujar Terzic. Borussia Dortmund capai kesepakatan sponsorship dengan produsen senjata. Produsen senjata Jerman Rheinmetall menandatangani kontrak sponsor selama 3 tahun dengan klub sepak bola terkenal Borussia Dortmund. Kesepakatan ini dilaporkan oleh Handelsblatt pada hari Selasa. Langkah ini menandai kemitraan strategis antara perusahaan industri pertahanan besar dengan salah satu klub sepak bola paling sukses di Jerman. Dortmund akan menerima sejumlah jutaan euro setiap tahun selama masa kontrak ini. Christian Pulisic masuk jadi salah satu pemain terbaik Serie A versi Opta. Musim Serie A 2023-2024 telah berakhir dan Opta telah menentukan susunan pemain terbaik berdasarkan statistik mereka. Dengan 5 pemain asal Italia berhasil masuk ke dalam tim tersebut. Dengan menggunakan formasi 3-4-3, Opta menampilkan Albert Gudmundsson dan Christian Pulisic di lini serang bersama Lautaro sebagai penyerang tengah. Pulisic sendiri tampil cukup baik selama bersama Milan. Ini dianggapnya sebagai musim terbaik setelah gagal berkembang di Chelsea. Diburu Arsenal demi isi kekosongan lini depan, Joshua Zirkzee beri tanggapan. Joshua Zirkzee akhirnya buka suara dengan menolak untuk menutup kemungkinan meninggalkan Bolonya pada musim panas ini, menyusul ketertarikan dari Arsenal. Pemain berusia 23 tahun itu tampil mengesankan di Bolonya musim ini, mencetak 11 gol di Serie A untuk membantu klub mengamankan posisi kelima dan lolos ke Liga Champions musim depan. Saya akan memilih yang terbaik untuk klub. Saya hanya akan melakukan apa yang masuk akal dalam hati saya, ujar Zirkzee. Ten Hag ingin petinggi MU segera putuskan nasibnya. Erik ten Hag baru saja membuktikan kualitasnya dengan menuntun MU menjuarai FA Cup 2023-2024. Ten Hag mendesak petinggi klub Manchester United untuk segera mengambil keputusan terkait masa depannya. Ten Hag siap bertahan, juga siap dipecat, tetapi keputusan harus cepat dibuat. Situasinya memang unik. Di Premier League, finish peringkat ke-8 hanya dengan 60 poin. Namun di saat yang sama, Ten Hag bisa mempersembahkan trofi FA Cup. Kelas, Harry Maguire rela nggak liburan demi bela timnas Inggris. Harry Maguire dikabarkan telah memotong masa liburannya di jeda antar musim ini. Maguire memilih berlatih dan mendorong proses pemulihan fisiknya agar fit untuk membela timnas Inggris di Euro 2024 nanti. Meski cedera, nama Maguire masih tercantum dalam daftar 33 pemain dalam skuad sementara Inggris untuk Euro 2024. Keputusan ini menunjukkan tingginya kepercayaan Gareth Southgate kepada Maguire. Morata lempar kode, tetapi belum menarik minat Juventus. Alvaro Morata masih cukup diandalkan di lini depan Atletico Madrid sejak kembali dari Juventus. Total ia mencetak 28 gol dari 68 pertandingan di La Liga. Tetapi Morata dikabarkan ingin kembali coba peruntungannya tampil di negeri pizza musim depan. Perwakilan Morata kabarnya pun sudah mencari peluang apakah kliennya itu bisa kembali meramaikan Liga Italia. Namun Juventus untuk sekarang belum mau menjadikan Morata prioritas di bursa musim panas nanti.
terpakai di PSG, Sociedad tertarik selamatkan karir ex Valencia. Real Sociedad dilaporkan tertarik mengamankan Carlos Soler dari PSG. Sosok asal Spanyol itu memang kesulitan mendapatkan tempat di tim utama di bawah komando Luis Enrique. Menurut laporan Mundo Deportivo, sang pemain juga masuk dalam bidikan beberapa tim dari Eropa yang ingin mengamankan jasanya di musim panas mendatang. Sociedad pun masuk dalam antrian untuk mengamankan mantan pemain Valencia itu. Rodrigo bantah akan tinggalkan Real Madrid. Rodrigo memberikan klarifikasi mengenai masa depannya di Real Madrid. Ia menegaskan bahwa pada saat ini tidak ada keinginan baginya untuk meninggalkan Los Blancos. Situasi yang sangat menyengkelkan terjadi hari ini, di mana salah satu wawancara saya benar-benar diambil di luar konteks. Terus terang saja, saya sangat bahagia di Real Madrid dan tidak pernah terlintas dalam benak saya untuk meninggalkan klub, tulis Rodrigo di akun X. Ditugasi bereskan kekacauan Barcelona, Hansi Flick cuma dibayar setengah Xavi. Hansi Flick tinggal selangkah lagi untuk diumumkan menjadi pelatih baru. Ada pengorbanan besar yang harus dilakukan oleh Hansi Flick untuk menjadi pelatih Barcelona. Hansi Flick harus rela hanya dibayar setengah Xavi Hernandez meski ditugasi membereskan kekacauan di Barcelona. Flick hanya akan menerima gaji sebesar 6 juta euro atau sekitar 104,9 miliar rupiah. Saat menangani Barcelona, Xavi menerima bayaran 2 kali lipat dari jumlah tersebut. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!